Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Para wabarakatuh. sahabat kedaulatan rakyat, para peserta talkshow kedaulatan rakyat bekerjasama dengan Satgas COVID-19 Pusat. Pada hari ini kita akan membicarakan apa yang menjadi heboh pada beberapa hari terakhir. Sebetulnya sudah lama informasi ini, tapi ini hebohnya itu karena sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kesehatan berupa Cibidan. Nah, hari ini di Harian Kedaulatan Rakyat kita membuat headline kita headline kita di Harian Kedaulatan Rakyat itu adalah terkait dengan genus UGM siap dipasarkan setelah mendapatkan izin edar Kementerian Kesehatan. Dan ternyata jadi perbincangan di warganet dan juga di media cetak, media online, dan televisi, bagaimana genus ini seperti menerobos pintu-pintu, menerobos segala hal sih, karena mendeteksi COVID-19 dengan sangat cepat, yang pertama. Kemudian yang kedua, biayanya pun sangat murah sekali. Dari rilis yang disampaikan kemarin, bahwa cukup 15.000 sampai 25.000 dah bisa mengetahui bahwa seseorang mengidap COVID-19. Baiklah, sudah hadir nih langsung menciptakan genus COVID-19. Kalau disebut ini COVID-C19. Tapi lebih tahunya mungkin kita tanyakan langsung kepada Profesor Dr. Andes Kuat Triana MSc PhD. Beliau adalah dosen MIPA UGM jurusan fisika. Dan mungkin bisa kenalan sekaligus juga pengen tahu seperti apa sebetulnya genus UGM yang menghebohkan ini, dan saya pikir ini harapan banyak orang ya. Assalamualaikum Profesor Kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak John nggih? Sini nih, Pak John. Saya nama lengkap saya Primas Wolo Sujono, Pak. Nggih. Kalau mau di Pak Arno. Iya. Engko sing mandu Pak John. Wah, tak eling. Gitu. Johnnya tuh dari Sujono. Jadi ngaten nggih. Nggih, sebentar. Jadi pengen tahu sekilas dulu Pak mengenai genus C19 dari UGM ini. Mungkin ceritanya seperti apa awalnya sehingga kemudian menjadi cerita heboh dan menjadi solusi banyak orang, harapan banyak orang. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Jan, Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ya, atau tadi pagi ya dihubungi Pak Jan itu Pak Lutfi dulu mungkin Pak. Oh nggih. Pak Lutfi itu dari Kagama dan juga wakil pemimpin redaksi kami. Nggih, kebetulan kami dalam perjalanan ke STP tadi itu kemudian udah hari ini aja Pak gitu, karena kalau besok saya nggak janji juga kan gitu guys. Jadi bukan karena sibuk, tetapi memang kami punya tanggung jawab yang besar juga Pak, kaitannya dengan QC juga nggih, sama persiapan yang lain-lain. Namun mohon izin kalau diperbolehkan kami akan share dulu video biar nanti ada mungkin lebih jelas ini dibanding penjelasan saya, maksudnya itu gitu, sehingga ini mohon apa nih kalau mau share gimana? Oh ini share screen nggih. Nggih, kami share screen dulu. Oke, saya make host dulu ya Pak ya? Iya. Nanti kalau misalnya kalau ada kendala mohon dikembalikan ke saya hostnya. Iya. Belum bisa itu Pak. Oh. Sudah, monggo. Silakan Pak. Bentar ya. Ini share sound juga. Ini kemudian sampun ketinggal ya Pak? Sudah nggih? Belum Pak. Oh belum? Belum. Sudah Pak. Sudah nggih? Ini saya lagi genus apa? Oke. Oke. Kira-kira
hanya 6 menit. Buat sinus Mudah-mudahan yang nggak ini PM itu loh yang gambaran itu. yang sinus itu yang Gajah Mada Electronic Nose C19 atau Genos C19 merupakan alat inovasi Universitas Gajah Mada yang terbaru dalam screening COVID-19. Genos C19 bekerja dengan mengenali pola senyawa metabolit yang terbentuk dari orang yang sudah terinfeksi COVID-19 hanya melalui sampel nafas. Langkah awal adalah menghidupkan alat Genos C19 dengan cara berikut. Posisikan alat Genos C19 pada tempat dengan aliran udara yang baik dan tidak pada tempat yang banyak orang berkerumun. Pastikan mesin dalam keadaan mati, lalu sambungkan mesin Genos ke komputer dengan menggunakan kabel data dan sambungan listrik. Pastikan selang sampel menembus plug HME filter. Selang menembus minimal 1 mm ke dalam melewati plug dan tidak menyentuh bagian dalam filter. Sambungkan selang sampel ke port selang sampel, lalu selang reference ke port selang reference. Ujung selang reference diposisikan jauh dari tempat pengambilan sampel, seperti di bawah meja atau ke jendela. Kemudian tekan tombol power untuk menghidupkan mesin Genos. Kemudian buka aplikasi Genos AI Dashboard. Pastikan di layar laptop muncul Device Connected with Advanced Mode. Saat mesin sudah terhubung dengan benar, biarkan mesin hidup selama kurang lebih 15 menit untuk memanaskan mesin. Lalu, setelah 15 menit, lakukan evaluasi mesin dengan menekan flush untuk evaluasi udara sekitar apakah sudah ideal untuk penggunaan alat. Saat flushing, udara ideal tergambar pada grafik dalam batas plus 20 mV sampai dengan minus 20 mV. Ambang batas udara yang tidak baik atau tersaturasi adalah di luar 50 mV sampai dengan minus 50 mV. Apabila udara tidak baik selama flushing, harap memindahkan alat ke tempat dengan sirkulasi udara yang lebih baik. Penggunaan alat Genos C19 didesain agar dapat digunakan dengan mudah dan efisien. Tidak hanya bagi tim medis, masyarakat awam juga bisa menggunakan alat ini. Berikut langkah-langkahnya. Tekan Analyze lalu lengkapi identitas pasien. Lalu persiapkan pasien untuk mengambil nafas. Pasien boleh berdiri atau duduk untuk pengambilan nafas. Pasien diinstruksikan untuk menghembuskan nafas ke dalam masker sebanyak 2 kali. Lalu, pasien diminta untuk menghembuskan ke dalam kantong nafas. Ingat, posisikan katup kantong nafas sudah terbuka. Instruksikan pasien untuk mengunci katup saat kantong sudah penuh. Kantong nafas lalu dihubungkan ke HME filter. Jangan lupa untuk membuka katup kantong nafas setelah terhubung dengan HME filter. Lalu tekan Save untuk memulai proses sampling nafas. Kemudian tunggu proses pengolahan nafas, dan nantinya hasil nafas dapat dibaca langsung.
Pastikan loading kedua, yaitu loading flushing, selesai. Alat bisa langsung digunakan untuk pasien selanjutnya. Setelah sampel selesai dianalisis, kantong nafas dibuang pada limbah medis. HME filter apabila sudah digunakan melebihi 100 kali subjek negatif atau 1 kali subjek positif, harap diganti dengan yang baru. HME filter dibuang pada limbah medis. Catatan peringatan, pastikan pasien tidak mengkonsumsi makanan, merokok, atau mengkonsumsi alkohol dalam periode 30 menit sampai dengan 1 jam. Pastikan selang sampel menembus plak HME filter. Selang menembus minimal 1 mm ke dalam melewati plak dan tidak menyentuh bagian dalam filter. Pastikan katup kantong nafas terbuka saat sudah sampling nafas. HME filter diganti apabila penggunaan 1 liter sudah mencapai 100 pasien atau sudah terdeteksi pasien positif dari mesin. Selama pengoperasian alat, tidak boleh menggunakan disinfektan yang bisa menguap atau dalam bentuk aerosol di sekitar alat. Pembuangan kantong nafas dan HME filter dapat dibuang pada limbah medis yang burnable. Peningkatan kecepatan jumlah tracing dengan harga yang terjangkau dan tindakan yang non-invasif merupakan alat pendukung yang ideal di era new normal ini. Penggunaan alat Genos C19 diharapkan agar dapat digunakan untuk mempercepat deteksi dini dari COVID-19. Yes, begitu Bapak Ibu, video yang pertama kali kami buat untuk sekedar memberikan penjelasan pada kita semua yang paling mudah gitu. Dan mohon maaf mungkin ada videonya belum terlalu detail gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nampaknya sudah nggak ada yang didiskusikan ya Pak Jan ya? Ini sudah jelas ya tadi. Ini sudah 100 Pak, masih pesertanya 100 nih. Maka dari itu penjelasan sekilas mengenai alat kami, nanti bisa didiskusikan kalau memang masih ada yang bisa didiskusikan. Baiklah. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, tadi penjelasan melalui video dari Profesor Kuat nampaknya sudah menjelaskan apa yang kita harapkan inginkan, tapi sebetulnya tentu banyak pertanyaannya dari Bapak Ibu semua. Kalau saya sendiri bertanya gini Pak, sebelum ke Bapak Ibu semua, berarti alat ini sebetulnya sangat mengandalkan sensor ya Pak ya? Betul Pak, sensor dan juga artificial intelligence Pak. Artificial intelligence ya Pak. Jadi ada pertanyaan selanjutnya Pak, ini luar biasa dalam pembuatan sensor ini, mungkin langkahnya atau mungkin waktu yang dibutuhkan cukup lama ya Pak. Apakah sebelumnya sudah ada penelitian untuk sampel lain sehingga ketemu COVID-19? Kebetulan ini COVID-19, ada kasus COVID-19. Apakah sensor ini juga sebetulnya pernah juga dicoba untuk yang model-model lain? Yang kedua pertanyaan, saya baca referensi dulu Pak sebelum tanya ke Pak Kuat nih. Takut salah satu adalah mensensor filatil ya? VOC. VOC. V-nya itu filatil ya Pak ya? Prof Harno itu yang tahu betul Pak. Jadi atau Prof Freddy itu yang tahu betul itu. Orang-orang kimia itu. Saya juga ikut-ikutan itu. Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak. Mungkin sebelum ke Bapak Ibu yang lain Pak. Matur nuwun Pak Jan, Bapak Ibu sekalian. Kami riset ini sebenarnya tidak sehari 2 hari, tapi sejak 2008 sebetulnya. 2008. Tapi kalau mau menelusuri lebih lanjut, tesis saya itu tentang ini sebetulnya waktu di ITB, tentang elektronik news juga. Dulu namanya artificial olfactory system gitu. Jadi semacam hidung tiruan lah gitu ya. Judul tesis saya kira-kira ada gitunya. Teman kemudian sekolahnya agak belok sedikit ke material, dan kemudian setelah material kayaknya kok sulit ngejar Pak Harno, ngejar Pak Freddy sulit, sehingga saya banting setir menggeluti riset sensor ini sejak 2008 Pak, sehingga kalau di tracking itu memang penelitian saya hampir semua hanya muter-muter di situ Pak. Kemudian di awal-awal kami memang aplikasinya sampai sekarang Pak, kami punya
bimbingan banyak sekali dari mahasiswa tugas belajar dari mana itu, dari badan karantina, gitu ya, yaitu mereka penelitiannya menggunakan sensor ini, misalnya untuk mendeteksi salah satunya ya, yang sekarang sedang jalan ini adalah mendeteksi kutu pada gandum, misalnya gitu. Jadi tinggal colokan gitu, kalau bau kutu itu jelas sekali Pak. Kalau di dalamnya ada kutunya, jelas sekali gitu. Kemudian juga aplikasi yang lain saya kira kita sudah beberapa kali publikasi. Cuman yang perlu saya sampaikan juga sejak 2016, 2017 kami memang diajak kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran untuk melakukan penelitian ini. Salah satunya yang sudah lama jalan itu sebetulnya untuk deteksi tuberkulosis. Yang sekarang ini masih jalan, walaupun tidak secepat COVID. Kami mengoperasikan alat ini di RSUP Surakarta. Itu ada satu mesin yang sekarang masih dioperasikan untuk penelitian, untuk deteksi deteksi nafas, tapi untuk mendeteksi tuberkulosis. Gitu. Kemudian dulunya di Rumah Sakit Respira di Bantul, tapi kemudian nanti kita pindah ke beberapa tempat gitu. Kemudian juga tahun-tahun itu kita juga mulai penelitian tentang sepsis pada neonatorium. Nah, itu adalah infeksi dalam tubuh bayi yang kurang dari 1 bulan, Pak. Jadi kalau di rumah sakit besar tetangganya UGM itu satu bangsal NICU itu selalu penuh. Jadi ada 60 bed itu waktu saya ke sana ya, dulu sering ke sana itu. Jadi dari feses bayi itu ternyata bisa dibedakan apakah bayi ini menderita sepsis atau dia menderita penyakit yang lain. Karena kan umur 1 bulan itu nampaknya belum bisa ya untuk diberikan treatment menggunakan X-ray maupun dengan teknologi yang lain gitu ya. Itu pertimbangannya gitu. Kemudian juga bahkan kami itu sudah bergerak juga ke forensik, Pak. Jadi ini mayat ini udah mati berapa jam itu kita sudah mulai ke sana dan lebih banyak lagi lah saya kira. Jadi sebenarnya begitu tiba-tiba ada COVID ini kami sebenarnya tidak terkejut, hanya tinggal modifikasi sedikit di bagian elektronik dan sensornya, kemudian kita uji cobakan langsung di ruang isolasi COVID di Rumah Sakit Bayangkara di mana itu di Kalasan ya Pak ya. Itu. Jadi kami itu berutang budi dengan Rumah Sakit Bayangkara Pak, karena salah satu-satunya waktu itu di mana-mana tidak menerima kita, justru di situ diterima dengan tangan terbuka. Nah betul kemudian dalam 1 minggu kami uji coba di ruang isolasi, kemudian kita keluarkan di disinfektan, kemudian kita uji orang-orang yang sehat, kita cek dulu dengan PCR, sehat, negatif gitu maksudnya. Ternyata memang terbedakan dan itu sangat mengejutkan kita. Kemudian Dokter Dian namanya yang mengejak saya itu, kemudian Pak kita bikin satu lagi, kita buatkan satu lagi, kita terapkan di Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID di Bantul itu kami juga sangat berutang budi sama rumah sakit itu yang luar biasa supportnya dan sangat welcome, mulai dari direktur sampai nakesnya sudah luar biasa support gitu. Nah, singkat cerita kemudian kami harus memperbanyak mesin karena kita harus ekspansi. Dulu kan banyak prediksi COVID ini selesai bulan Juni ya. Bulan Juni nanti sudah peak, sudah turun gitu ya. Tapi kami punya keyakinan kayaknya sih enggak gitu loh. Nah, teman-teman dokter juga begitu, kayaknya tidak gitu. Kami sempat juga panik, makanya kita membuat alat yang banyak, sampai 10, itu harapannya nanti bisa disebar ke banyak rumah sakit, sehingga total subjek atau pasien sekitar 600 sekian itu ya kita penuhi waktu itu. Ya. Nah, singkat cerita begitu Pak, baru berikutnya kemudian urus-urusan dengan izin edar itu nanti rentetannya termasuk yang bagi saya pribadi baru pertama kali ini merupakan pengalaman yang luar biasa sulitnya, Pak. Sulit dan rumit, Pak. Gitu. Ngaten Pak Jan sementara yang terkait dengan yang pertama tadi. Terima kasih Pak Profesor Kuat. Ini banyak sekali pertanyaan Pak lewat chat nih. Saya sementara buka lewat chat dulu. Wah, ini luar biasa pertanyaannya nih. Ujian tesis ini, ujian disertasi. Ini Pak, satu yang tadi ini dari Pak Toto Eswarto nih Pak.
Oh, J. Apakah Pak sudah Toto. ada analisis komposisi, Pak? Nah, tadi analisis J. komposisi terkait dengan hal itu, Pak. J, kalau prinsipnya kalau yang enos atau ginos atau alat-alat yang kami kembangkan itu sebenarnya bukan mendeteksi komposisi, Pak, tapi mendeteksi pattern atau pola yang dibangun oleh banyak sensor yang kami pakai gitu. Jadi kalau ditanya komposisinya apa, oh nggak ngerti, itu kan niru hidung kita. Kalau saya ditanya, misalnya mencium suatu bau, itu amoniaknya berapa ppm, nggak tahu, Pak, gitu. Jadi kira-kira bayangkan kita sedang menggunakan hidung kita. Maka kita kalau ditanya, berapa sih konsentrasinya? Nggak tahu, tapi itu pekat tahu. Itu pekat, terus mungkin tidak terlalu bau. Jadi kata-kata fuzzy ini melekat pada sifat hidung kita dan juga hidung elektronik ini. Jadi konsepnya harus dipahami seperti itu, Pak. Jadi, tapi kami berkewajiban juga untuk memvalidasi. Ini kok beda itu kenapa kan gitu. Maka kami coba lakukan ngambil sampel nafas dari orang yang COVID beberapa kali, kemudian kita uji di LPPT UGM menggunakan GCMS, kemudian juga yang orang yang non COVID juga kita dan itu kita bandingkan, Pak. Ternyata begini, hasil sementara walaupun kami belum sempat masuk ke sana karena ini kan sebenarnya riset yang harusnya 3 tahun. Dipendekkan menjadi 4 bulan gitu. Dipendekkan lagi sampai untuk validasi untuk ini kira-kira hanya dalam waktu 6 bulan harus jadi, Pak. Dalam waktu 7 bulan harus bentuk wujudnya sampai komersial. Itu menurut saya kadang-kadang ini kayak ngimpi ya kan gitu. Jadi jadi kalau analisis sampai di komposisi kami menggunakan alat lain yang itu kesimpulan sementara dan itu sudah terkonfirmasi dengan paper-paper yang ada, ternyata tidak terlalu terbedakan, Pak. Jadi kalau yang non-COVID dan non-COVID itu hampir sama saja. Jadi puncak-puncak kromatografinya itu hampir sama, hanya pada senyawa-senyawa tertentu itu mengalami kenaikan signifikan atau penurunan yang signifikan gitu. Jadi pembedanya ke sana. Ya kira-kira seperti itu, Pak Toto yang kami jelaskan gitu. Terus ini ada lagi sekali, Pak. Tadi ada pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Sarma Merpong, Pak. PCR itu akurasinya 97%. Nah, kalau kemudian dibanding rapid test swab antigen pun tak dapat menjawab dari hasil tersebut, apakah virus tersebut masih hidup atau mati, Pak? Ini ya. Nah, ini mungkin lebih pada lebih pada mungkin apakah komposisinya virus itu berapa persen infeksinya segala macam sejauh itukah atau mungkin cukup bahwa di dalam itu tadi dalam tubuh ini ada COVID-19 atau tidak gitu ya? Yeah. Ini pertanyaan menarik menurut saya, Pak. Bagus, artinya kami sedang meneliti ke sana. Ternyata menariknya tuh begini. Kami kan juga gold standarnya juga menggunakan PCR sehingga suatu kejadian, ini kata teman-teman yang medis ya. Jadi ternyata virusnya itu mungkin sudah mati. Ini kan kami di ruang isolasi rumah sakit di Bayangkara itu kan kami juga melakukan pengujian atau testing pada pasien yang tinggal di situ sampai sembuh, Pak, gitu. Jadi menurut PCR itu masih positif, tetapi menurut kami sudah negatif. Itu berkali-kali diulang. Terus kemudian dianalisis. Ternyata kemungkinan besar itu karena virusnya sudah mati dan tidak menghasilkan senyawa baru, maka di genus sudah negatif gitu. Nah, jadi itu kejadian bukan pada deteksi tapi pada setelah perawatan gitu. Tapi akhirnya itu tidak kami lanjutkan karena apa? Karena fokusnya sekarang ke deteksi sehingga di depan, Pak, gitu. Nanti kalau mau riset berikutnya boleh ini diperdalam. Jadi menariknya di situ. Terus satu lagi tadi, Pak, ini bukan kita untuk membanding-bandingkan untuk menjelekan yang lain gitu ya. Tapi kalau saya punya paper yang sudah publish juga barusan itu, walaupun ada sebagian orang yang nggak setuju. Paper bukan tulisan kami, tapi paper sebagai kami rujukan. Itu ternyata PCR itu baru akurat
itu setelah 4 hari Pak terpapar gitu. Akurat terpapar 4 hari. Jadi kalau Bapak pergi ke Jakarta naik pesawat umum, kemudian di sana tidak menginap, terus pulang, terus kemudian uji swab di klinik, itu salah gitu. Mana karena tidak mungkin terdeteksi gitu. Itu sudah ada fakta-faktanya ada. Nanti mohon ditambahkan dari Bapak Ibu yang di bidang PCR. Saya ini informasinya hanya dari kawan-kawan dari medis maupun dari kimia saja, Pak. Jadi itu kira-kira. Jadi ternyata, jadi 4 hari, Pak. Nah sementara virus itu bisa mendeteksi hari kedua. Hari kedua. Iya, kami punya data, Pak itu. Jadi di Genus positif, di PCR negatif gitu. Nah kemudian ini kasusnya mungkin kami juga uji coba di Pertamina juga kan Pak. Jadi ternyata ketika kemudian kita sarankan, oke 2 hari lagi coba PCR lagi itu, ternyata positif Pak gitu. Dan kita punya banyak data itu. Nah jadi nanti kalau kaitannya dengan ini kok beda dengan PCR, ya memang kejadiannya seperti itu kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu juga sangat penting mempengaruhi akurasi dari metode-metode uji tadi itu Pak. Kalau antibodi kan setelah 7 hari gitu Pak ya. Nah. Kalau yang swab antigen itu ya sama hampir setelah 5 hari atau setelah 4 hari. Jadi memang ada plus minusnya saya kira begitu yang kita pahami. Gitu Pak. Berarti Pak sebelum saya ini andalannya adalah kecepatan. Sensor itu berarti lebih mempercepat Ini Kak, sebetulnya bukan sensornya Pak. Ini karena menurut teman-teman medis itu waktu 2 hari terpapar itu senyawa volatil khusus yang membedakan antara yang non COVID dan COVID itu sudah muncul Pak gitu. Ya jadi senyawa metabolisme itu ya? Iya volatilnya tadi sudah muncul gitu. Ini yang membedakan. Ya. Oke, ketika itu sudah mati virusnya gitu ya, ya. Tidak menghasilkan senyawa dan tidak menghasilkan. Itu tidak bisa dideteksi lagi kan berarti. Kalau genus pasti negatif Pak. Kalau seperti negatif ya maksudnya. Ya. Tapi PCR karena masih RNA-nya masih ketangkap. Ya itu positif gitu. Oke. Saya buka kolom tanya jawab langsung dari Pak Freddy Kurnia. Bentar Pak, saya buka. Matur nuwun. Pak Freddy. Matur nuwun. Ini tim peneliti saya juga nih Pak, di penelitian yang lain. Saya ucapkan selamat Pak. Tenuwun Pak Freddy. Ini sudah bisa memunculkan karena ini memang ujung-ujungnya adalah berapa banyak sampel yang mau dan banyak rumah sakit enggak welcome karena memang ini agak berbahaya. Saya pun berusaha untuk yang ini Bapak, tapi dengan teknik yang lain. Hasilnya baru mungkin ya nantilah kalau sudah keluar. Baik, pertanyaan saya begini Pak, ini memang nafas ya, saya tahu paham bahwa arahnya adalah pada komposisi nafas. Iya. Kalau orang ini, pasien ini tidak terkena corona, misalnya kena asma, nafasnya berbeda. Kemudian kena flu, karena dia ada organisme di dalam, tadi VOC, volatil organik kompoundnya juga akan berbeda. Kemudian ada penyakit lainnya, misalkan tuberkulosis. Dia akan mengeluarkan senyawa yang lainnya juga. Apakah genus ini bisa membedakan keempat-empatnya ini misalkan saya punya? Karena kalau ini masalah akurasi sekarang, orang nggak kena kita anggap kena kan juga akan jadi masalah. Saya kira itu menarik untuk dibicarakan Pak. Terima kasih Pak Fuad itu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Freddy. Pak Fuad, Profesor Fuad. Ini kami punya penelitian dengan Pak Freddy ini untuk mendeteksi ini Pak, mendeteksi narkotika sebetulnya. Kami sudah pertemuan dengan Mabes Polri, dengan Polda DIY, pernah kita lakukan juga Pak ya. Tapi semenjak COVID ini kami tidak ngurusi itu Pak, karena sampel narkoba sulit didapat dari Mabes gitu. Dan kita sejenak untuk riset yang COVID ini. Menarik Pak, saya kira begini Pak Freddy dan Bapak Ibu sekalian, itu sudah kita antisipasi lama sebetulnya.
studi-studi tentang itu pasti itu akan menyebabkan interferensi, akan menyebabkan semacam bias gitu ya. Nah, di tim medis itu mencatat semua Pak itu. Jadi di catatan medik itu nanti akan tercatat misalnya dia sampai sakit gigi aja dicatat Pak itu. Jadi kalau nanti ada dari sakit gigi menurut Jinos itu positif, ternyata menurut PCR negatif itu kita kita analisis satu persatu Pak. Data 2000 itu kita analisis dengan data medis, dengan data rekaman kita. Termasuk juga pneumonia, misalnya kanker paru-paru, itu kan semua juga berpengaruh Pak itu. Itu juga kita rekam semua. Dan ada yang memang ini Pak, memang ada yang sangat berpengaruh, tetapi ini belum pada taraf yang kita inklusi. Jadi yang kira-kira kita udah tahu Pak, itu kita eksklusi Pak, waktu melakukan ini Pak, melakukan deteksi itu. Maka dari itu nanti di dalam aplikasinya di lapangan, ya kita menyarankan ya orang yang tidak membawa carrier seperti itu gitu ya. Karena kalau kita mikirnya udah rumit Pak, alat ini nggak akan jadi Pak gitu. Prinsipnya gitu. Kerjakan apa yang kita lakukan dulu, yang sulit dikeluarkan dulu. Berarti nggak bisa Pak nanti untuk yang pneumonia untuk mendeteksi COVID Pak. Ya sementara belum, pakai PCR aja gitu. Jadi cara berpikir kami itu cara berpikir yang sederhana, jadi gitu. Yang rumit-rumit kita pikir belakangan di riset jadi paper lagi gitu Pak Freddy. Kira-kira seperti itu. Sudah kita antisipasi Pak yang itu. Termasuk tuberkulosis kan juga ranah kita juga Pak. Dan itu betul-betul berbeda kalau tuberkulosis dengan COVID dengan orang yang nafas biasa sangat-sangat berbeda, dan kami punya data juga kalau yang. Tapi yang lain kita belum penelitian yang mendalam. Ngaten Pak Freddy, Pak John. Itu Pak Freddy nggih. Nggih. Kita matur nuwun Pak Kuat nggih, kira-kira paham lah saya. Oke, nanti malah kolaborasi aja Pak itu kita. Siap. Dengan ITS ya Pak ya, Pak Freddy dari ITS ya Pak ya. Iya Pak. Saya itu kesulitan kadang-kadang cari pasien malahan. Memang ini Pak, kalau boleh saya sarankan Pak, mengapa banyak kawan-kawan membuat alat nggak bisa diimplementasikan? Itu ada rahasia menurut saya Pak. Rahasianya adalah dari awal gandeng itu dokter yang memang dia bidangnya itu menarik. Kalau kita nggak melibatkan dokter dari awal itu sulit Pak. Apalagi mencari pasien orang yang bukan dokter. Karena kasus saya ini mudah sekali Pak cari pasien. Bahkan di rumah sakit lapangan khusus COVID itu Pak, itu sehari bisa ratusan pasien bisa kita uji Pak. Kenapa? Siap. Iya. Karena yang membawa ke sana itu dokter Pak, bukan saya di rumah aja Pak gitu. Jadi takut ketularan COVID juga kan di rumah. Teman-teman dokter tuh langsung Pak itu, betul. Saya menghargai usahanya teman-teman dokter itu luar biasa. Tanpa beliau itu kita nggak mungkin Pak menerobos mereka. Nah satu lagi juga ini Pak, ketika kita belum tahu prosedurnya dulu ya Pak. Ini kan Inus itu kan sangat tergantung pada gas di ruangan. Dulu awal-awal itu Pak, itu perawat itu habis ini menangani pasien ini, terus pakai hand sanitizer. Datanya itu nggak karu-karuan Pak. Hancur-hancuran itu. Kita evaluasi, ini hand sanitizer. Kemudian sampai kita tuh rekrut dokter baru Pak, dokter yang muda lah gitu, yang baru lulus. Kemudian mau nggak kamu tinggal di ruang COVID 6 jam sehari gitu. Nah gitu. Mendapatkan itu Pak, kalau orang bukan dokter, oleh senior nggak mau Pak gitu. Makanya catatan saya urusan begini-begini harus dokter di awal. Jangan kita main sendiri. Atau kalau Prof Dedi ya kan dengan biosensornya untuk deteksi beberapa penyakit itu, kalau udah mateng ajak itu dokter implementasikan, insya Allah jadi semua gitu. Gitu Pak. Siap. Matur nuwun Pak Fuad atas bimbingannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Freddy. Ini satu lagi yang raise hand Pak dari Faisal Reza. Monggo Pak Faisal Reza. Ya, terima kasih atas diberikan kesempatannya Pak. Saya Faisal Reza. Dari mana Pak? Dari Surabaya sebenarnya, tapi saya residence di Norwegia Pak, sudah
hampir 20 tahun. Jadi sebagai pemerhati saja tentang masalah COVID ini dan masalah umum. Pertanyaan saya, Pak, menarik ini dan selamat juga atas diberikan izin ya, Pak, izin intinya ya dari pemerintah. Yang saya tanyakan ini karena banyak yang punya OTG, Pak ya, istilahnya yang tanpa gejala. Ya, Pak ya. Dan tanpa gejala dan juga nggak punya malah yang gejala-gejala awal atau yang malah sekali nggak ada gejala. Saya termasuk satgas di kantor saya sini, Pak. Jadi dari kebetulan teman kami itu 10 orang, 9 orang itu benar-benar tanpa gejala sama sekali, bahkan pusing tidak, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi pusing saja tidak. Jadi apakah ini bisa membedakan, Pak, antara bagaimana pendeteksian ya, probability of detection untuk yang orang tanpa gejala itu, Pak? Yang khusus orang tanpa gejala sendiri. Ya, terima kasih Pak Faisal. Dari masih dari luar negeri nih kami dapat. Jadi begini Pak, data profiling di 2 rumah sakit di awal itu 80% itu tanpa gejala Pak. Baik yang sehat maupun yang kena COVID itu tanpa gejala 80%, dan itu bisa tidak terbedakan. Kemudian yang setelah hasil uji diagnostik kita evaluasi hampir sama, 80%, 79% itu tanpa gejala gitu. Intinya itu begini, kalau saya mengacu kepada kawan-kawan dari medis itu, ya nggak masalah. Itu kan viral load-nya itu kan mungkin masih kecil, tapi sudah singgah di situ dan sudah senyawa gitu. Nah, kemudian memang yang di awal-awal Pak, yang berat itu adalah di AI-nya itu Pak, mengembangkan AI untuk membandingkan suatu kondisi yang hampir sama itu Pak. Itu yang waktu itu belum ketemu metodenya. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah ketemu lah gitu ya AI-nya itu. Nah, tadi pertanyaan ini sangat menarik dan ternyata setelah kita evaluasi Pak, kalau kita bicara seperti PCR itu kan ada city value Pak ya. Ini ternyata uniknya begini, OTG ini kalau deteksi positif itu rata-rata di pertengahan Pak, di pertengahan ke atas, jadi sekitar 55, 56 sampai 60 gitu. Jadi rata-rata itu. Jadi kita punya nilai dari kami kan salah satunya pakai random forest. Dari random forest itu nanti akan ketahuan berapa nilai kayak probability-nya itu Pak. Nah itu yang biasanya kami temukan gini. Di hasil analisis tadi itu sebenarnya bisa dikeluarkan nilai probabilitasnya. Kalau probabilitasnya itu ada 0,52, 0,56 gitu. Biasanya makanya kalau positif kita minta ulang lagi gitu. Kita minta diulang lagi. Dan kita kadang-kadang sudah bisa menebak ketika nanti diulang lagi kemungkinan besar dia jadi negatif. Itu banyak sekali terjadi Pak. Artinya kemungkinan dia juga hanya di daerah perbatasan gitu. Ya ini masih kalau analisnya sudah selesai Pak, tapi kalau pertanyaan Pak Faisal tadi memang itu ternyata menghasilkan nilai probability di daerah pertengahan ke atas gitu ya. Positifnya itu belum terlalu maaf. Oke, ngaten Pak Faisal. Nanti kalau boleh kolaborasi, boleh Pak, ini nanti kita analisis bersama Kak. Dari ribuan data itu kita tumbuhkan dokumennya hampir 2 meter Pak itu Pak. Jadi kita harus lihat satu persatu gitu ya, nanti dicocokkan dengan ini. Gitu, Pak. Jadi sementara ini berapa tadi Pak? Pertengahan Pak ya, 0,5. Ya, itu kan gini Pak. Kami kan menggunakan ini pre-test dan post-test itu loh Pak. Iya. Terus itu nanti ketemu PVV, ketemu NPP dan seterusnya itu. Nah itu dari perhitungan itu kan nanti kita bisa menentukan. Kalau nanti kita dapatkan tulisan begini, predicted misalnya 0,52 gitu ya. Itu maksudnya apa gitu. Nah itu nanti ini dari kami nanti diolah lagi menggunakan ini Pak, menggunakan yang tadi nilai NPP sama PPV tadi itu Pak. Gitu. Oke. Yang Pak. Yang pre sama post itu.
Ya, satu lagi Pak Kuat, kalau sedikit teknis Pak Kuat ya, kalau masalah untuk dari alatnya itu kan setelah menerima nafas atau sampling nafas atau sampling udara dari pasien atau siapa, nah itu untuk setelah itu yang setelahnya, orang yang setelahnya itu apakah alat itu dipurging dulu atau bagaimana Pak untuk menghilangkan dari sampling yang awalnya supaya nggak berkontaminasi dari sampling awal, itu begitu Pak ya? Ya betul Pak. Jadi ada purgingnya ya? Betul Pak. Jadi langkah ini kami lakukan purging awal, membuat baseline. Kemudian untuk setiap pasien begitu Pak. Kita buat gitu ya, oke. Ya, kita buat purging untuk buat baseline awalnya untuk pasien itu. Kemudian proses sensing 40 detik atau 30 detik tergantung setting kita. Habis itu di purging Pak. Purgingnya kira-kira butuh waktu 2 menit Pak. 2 menit baru nanti dipakai orang lagi gitu. Kalau purgingnya itu nanti udah kembali ke ini lagi, ke baseline lagi Pak. Itu kami memahaminya berarti sudah tidak ada senyawa-senyawa yang ada di situ. Iya Pak. Itu Pak, saya kira. Terima kasih Pak. Sama Pak Faisal, terima kasih Pak Faisal. Terima kasih Pak Kuat. Oke, terima kasih Pak Reza ya, Pak Faisal Reza. Dari perbincangan tadi sebetulnya alat Genos ini unggulannya adalah kecepatan dalam mendeteksi ya. Deteksi artinya virus itu sudah sampai tapi gejalanya di tubuh belum kelihatan, tapi alat ini bisa mendeteksi 1 hari setelahnya Pak ya. Ya, hari kedua Pak. Hari kedua setelahnya sudah langsung mendeteksi. Itu berdasarkan data Pak Pak. Dari senyawa yang dihasilkan dari virus tersebut. Karena gini Pak John, jadi mengapa kita tahu 1 hari 2 hari itu karena di rekam medis itu selalu ditanyakan habis pergi mana dan ke sana dari kok. Jadi kan ini kan rekrutmen dari pasien subjek ini kan sebetulnya karena orang sengaja datang situ untuk swab. Berarti dia habis dari aktivitas yang kemungkinan besar dia terpapar atau hasil tracing gitu Pak. Maka dia rata-rata ingat, saya baru dari sini itu ingat. Walaupun itu mungkin nggak tepat sekali, tetapi rujukan kita dan itu sangat menarik. Oke. Nanti Pak. Para Bapak Ibu semuanya, para sahabat kedaulatan rakyat serta peserta talkshow, banyak sekali yang sebetulnya yang ingin bergabung karena di luar perkiraan nih, ternyata yang ikut lebih dari 100 dan kami hanya membatasi sampai 100. Tetapi bagi yang tidak sempat untuk mengikuti bisa melihat tayangan ulangnya di channel YouTube Kedaulatan Rakyat. Kita akan munculkan nanti malam atau besok pagi kita tayang ulangkan. Situlah penjelasan lengkap dari Profesor Kuat dan pertanyaan jawabnya akan juga ditampilkan. Baiklah, kita ada pertanyaan lagi Profesor. Kita sampai 30 menit lagi bisa Pak? Ya, monggo insya Allah. Ya, 30 menit lagi karena banyak pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan gini Prof dari chat. Yeah. Ini tadi sudah mungkin bisa dijelaskan lagi berapa range sensitivitas genus untuk mendeteksi COVID-19. Sensitivitas napa spesifitas nggih? Di sini tulisannya sensitivitas. Oke, sekalian aja. Jadi saya juga baru belajar tentang analisis ALKES ini, Pak. Jadi ternyata kalau di fisika dulu itu kalau bicara sensitivitas ya nanti terhadap misalnya perubahan konsentrasi atau apalah gitu. Saya harus sensitivitas, benar sensitivitas, enggak apa-apa. Nah, di peralatan gini ini juga baru kami tahu kami bahwa ternyata ada istilah-istilah sensitivitas, ada spesifisitas gitu. Jadi saya tidak akan menjelaskan detailnya datanya dari mana. Hasil analisis kami pada detik ini di otak Genos adalah sensitivitasnya sekitar 90%. 90% itu sensitivitasnya. Maknanya apa? Nanti kalau dibawa lagi ke analisis lebih dalam, itu sama dengan lebih kepada PVV, Pak. Jadi PVV itu apa ya? Nanti panjang lagi. Jadi itu menggambarkan bahwa ada 10% yang kemungkinan itu bisa salah, gitu, Pak. Kemungkinan bisa salah.
ya menurut saya wajar saja lah, ini baru lahir gitu. Tapi kalau spesifisitasnya itu tinggi sekali Pak, 97%. Itu maknanya apa? Bahwa kalau saya katakan, kalau Jinus mengatakan negatif, saya yakin ini hampir sepenuhnya negatif. Nanti kalau di PCR pasti juga negatif gitu. Jadi 3% probabilitas itu error, ya itu menurut saya kecil gitu ya. Memang nggak ada yang 100%, termasuk PCR pun juga nggak 100% gitu. Nah, itu belum kita analisis apakah PCR tadi itu adalah dalam posisi dia juga misalnya tidak melakukan false negatif atau false positif. Jadi kalau boleh saya simpulkan adalah bahwa alat ini paling cocok untuk screening cepat. Mengapa? Ini alat untuk negatif, insya Allah cukup tinggi sensitif digambarkan spesifitasnya tadi itu. Jadi dia kalau positif ya kalau negatif ya negatif. Kalau terjadi positif sebentar dulu, maka kita kemudian membangun SOP. Bagaimana SOP-nya? Kalau dia positif, maka 30 menit berikutnya kita ulang lagi. Kalau dia positif lagi, ya udah kita rekomendasikan untuk isolasi mandiri atau ke ke tempat swab PCR kan gitu. Kalau negatif dan nanti diulang negatif lagi, ya sudah itu negatif gitu. Ngaten Pak. Jadi memang ini kita kesempurnakan rencananya Pak. Kalau nanti dalam uji klinis post marketing ini nanti bisa kita dapatkan data-data dari alat-alat yang sudah menyebar. Kita akan pakai lagi untuk mentraining lagi alat kita sehingga harapannya nanti akurasi, sensitivity, spesifity bisa kita naikkan lah gitu ya. Itu harapan kita Pak. Oke, sebelum kembali ke chat, ini ada pertanyaan juga langsung melalui raise hand Pak. Nah, ini dari sahabatnya Pak Profesor Kuat nih. Pak Harno, monggo Pak Harno dulu. Aduh, ini ngetes kalau ini. Tidak apa-apa. Saya awal selamat ini Pak. Tadi sudah mendapatkan hal-hal yang sangat kesempatan yang sangat menarik saya kira. Nah, kemudian yang pertanyaan saya mungkin adalah ini kan pengguna ini selain memang penderita adalah dokter, artinya medis yang bukan mempercayai tapi menggunakan, apakah sudah ada menggunakan data-data ini sebagai landasan untuk diagnosis? Karena ini menjadi penting karena sebelumnya ada beberapa parameter. Yang kedua itu memang tadi Pak juga katakan ini keunggulannya adalah kecepatan. Saya kira kalau tadi melibatkan banyak orang kayak transportasi dan sebagainya itu kan menjadi penting. Kalau orang pergi dengan kebutuhan dolan itu bisa ditunda, tapi kan ada beberapa kebutuhan yang memang harus pergi. Nah, itu kan harus melewati keamanan ini. Nah, bagaimana kepercayaan dari penggunaan data yang sudah kita miliki ini oleh teman-teman medis, teman-teman dari dokter. Matur nuwun, itu saja saya kira. Ini kayaknya saran nggih. Saya kalau dengan Prof Harno bisa ngeles Pak gitu. Ini bukan tanya, ini saran gitu. Berarti menambah. Ya, Pak, tapi matur nuwun lah ini. Tantangan ini. Ya, kami kebetulan kerjasama dengan Pertamina, ini sudah 5 unit kita kirim ke sana dan sudah diterapkan. Alhamdulillah lumayan baik ininya kinerjanya, yang kalau menurut informasi yang tadinya sehari harus swab sekitar 200 atau 300 orang yang keluar masuk mau ke lepas pantai misalnya gitu, atau ke lapangan lah gitu ya. Nah, sekarang kita dengan Jinus ini ketemu kira-kira sekitar 10% gitu. Kan lumayan Pak, misalnya 300 ketemu 30, jadi yang di PCR cukup 30 saja kan gitu. Jadi udah ngirit katanya gitu. Laporan terakhir udah ngirit Pak sekarang gitu. Gitu. Oke. Demikian ada lagi nih Pak terima kasih Profesor Hanor
Profesor Danu atas sarannya ini sudah ditanggapi. Ya, ini saran nggak saya tanggapi aja. Sarannya orang tua. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi, Prof. Fuad. Ini kan lagi mutasi, ada info terkait mutasi COVID-19. Kalau mutasi berarti bukan COVID-19 ya? COVID-20 ya? Nah, yang rame-rame dari Inggris ini apakah itu sudah bisa juga mendeteksi? Mungkin senyawa yang dihasilkan sama nggak? Nah, itu belum. Kalau ini Pak, kalau orang seperti kami itu prinsipnya kerjakan yang paling mudah dulu, terus nanti naik ke yang lebih, yang makin sulit tadi dicoba selesaikan gitu. Kalau kita mikirnya yang mulai dari yang rumit, nanti nggak akan jadi Pak, saya tanggung gitu. Jadi gitu Pak. Sehingga kalau kaitan dengan pertanyaan Pak John tadi, kita belum melakukan ke sana Pak. Tetapi dalam perjalanan ini nanti misalnya ada ratusan alat ini yang sudah kita sebar minggu depan ini, kita harapkan nanti kita akan dapat datanya lagi kan Pak, karena kita akan menjual alat ini dengan perjanjian Pak. Capek nanti kalau kita hanya menjual alat kayak menjual tingkong gitu ya, dimakan habis, bukan begitu. Kita harus mendapatkan value tambahan untuk perjelas alat ini. Jika kita kalau menjual alat itu ya dengan perjanjian, termasuk yang lewat BRIN, kita harus ada semacam ini perjanjian. Pertama, alat harus dioperasikan sehari full, misalnya nggak boleh dimatikan, hidupkan. Kita buatnya susah, hanya dipakai sedikit, rugi Pak gitu. Dari peneliti itu sangat rugi. Sehingga kita punya semacam usulan ke pemerintah yang menyalurkan alat-alat itu nanti perjanjian pertama itu harus bisa menguji minimal 120 subjek sehari. Yang kedua, harus mau bekerja sama untuk menyerahkan data untuk dijadikan sebagai input untuk membelajar, untuk mengajarkan lagi atau mentraining pada sistem AI-nya Genus ini. Gitu. Coba ini kalau sistem kerjasama ini terputus Pak, wah kami nanti rugi juga Pak. Jadi alatnya nggak tambah pinter, tambah bodoh, COVID-nya udah mutasi kita nggak kenal gitu kan Pak. Nah kalau ini nanti ada mutasi atau tidak, tapi kita ada tambahan data yang bisa kita latihkan ke sistem, maka itu harapannya akan mengenali lama-lama gitu Pak. Konsep-konsepnya seperti itu Pak. Oke Prof. Yeah. Ini terkait dengan harga tadi Profesor Fuad tadi menyinggung soal harga. Ini juga ada yang nanya nih Prof. Yeah. Tadi kalau kita di media KR tadi disebutkan untuk sekali periksa 15 sampai 25.000 sekali. Yeah, leres. Nah, tapi kalau alatnya sendiri, ini ketika itu termasuk biaya alat Pak itu Pak. Oh, biaya alat ya. Yeah, termasuk depresiasi alat lah kira-kira gitu. Kita sudah hitung seperti itu. Jadi maka alat ini jangan dipakai sendirian Pak, gitu, rugi Pak, gitu. Nah, alat ini harus di-share sehingga lebih banyak orang bisa terdeteksi, COVID ini segera selesai. Jadi saya bayangkan gini, kan kita ditarget membuat 10.000 Pak, 10.000 unit. 10.000 unit itu maksudnya apa? Itu sehari kita bisa mendeteksi 1,2 juta orang Pak. Itu luar biasa, ini terbesar di dunia lah kalau itu memang nanti disepakati dengan teknik distribusi yang khas gitu ya, yang diatur, bukan di satu-satu dikasih masjid, mohon maaf ya, kasih masjid habis itu nggak diurusi. Nah, itu harus ada perjanjian yang ketat Pak, karena kalau nggak gitu, saya nggak yakin COVID ini akan putus gitu. Dengan 1 juta pengujian massal seperti itu, DIY itu hanya butuh 5 hari Pak, di-scan seluruh orang DIY dari Bantul, dari Gunung Kidul, Sleman, Jogja. Itu di-scan gantian gitu Pak. Habis itu yang positif segera diisolasi, yang negatif silakan kerja dengan nyaman gitu. Itu usulan kami ke pemerintah itu Pak. Dengan cara yang konvensional saya nggak yakin Pak Indonesia itu akan cepat terputus COVID-nya gitu. Sudah direspon oleh Pemda Pak terkait dengan itu? Belum saya usulkan Pak, baru pemikiran. Ini boleh Pak di-share di angkanya itu Pak, mungkin pengen tahu masyarakat.
yang ini kan Pak, kalau harga alatnya kebetulan saya peneliti Pak, sehingga peneliti itu saya nggak mau urusan dengan bisnis yang sulit gitu ya. Saya sudah harus kembali ke habitat lagi, masuk ke lab gitu. Sebab kalau saya ngurusi itu Pak, nanti lab saya nggak ada yang ngurusi, nggak ada produk baru. Gitu, Oke. Kan nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk tanya-tanya harganya ya, saya kasih nomor ini aja, nomor marketing. Itu saya bacakan nggih, enggak apa? Monggo Pak. Sebentar tak carikan dulu. Namanya Pak Anton, Pak. Bagian marketing gitu. Saya juga baru kenal kurang lebih 5 hari yang lalu, Pak, sehingga belum. Pak Anton. Menika nomornya kalau Bapak Ibu ingin bertanya, sebentar. Waduh, gimana sih cara melihat nomornya itu? Bentar. Aduh. Pak Anton. Aduh. Ini 08, gimana ya cara bacanya? Oh ini Pak, 0819. 19 ya. 0277. 0277. 4842. 4842. Jadi nomor Pak Anton bagi yang ingin menanyakan soal harganya, harga alat ya. 0819 0277 4842. Pada Pak Anton. Pak Anton. Pak Anton Prabowo, Pak. Anton Prabowo. Wah, informasi lengkap sudah. Tanpa Subianto, Pak. Pak Anton. Lain ceritanya loh. Jadi ngaten Pak, jadi cara berpikir kami itu peneliti ya kalau sudah urusan begini paling awal dikit-dikit, habis itu masuk lab lagi gitu. Karena kalau kita di situ nanti kita juga nggak paham, kemudian juga kita lelah sendiri, nanti nggak ada produk baru. Kira-kira ngaten Pak. Oke. Bapak Ibu semuanya, mohon diperhatikan ini terkait dengan siaran kami yang ternyata sertanya melimpah cukup banyak. Bagi yang belum bisa gabung, bisa melihat di rekaman YouTube kami di channel Kedaulatan Rakyat TV. Insya Allah besok pagi sudah terunggah. Jadi monggo yang belum bisa mengikuti bisa melihat di channel kami. Bagi yang belum puas juga bisa melihat juga di channel. Baiklah, ini ada tombol raise hand lagi dari Pak Haryanto. Pak Haryanto, monggo Pak Haryanto silakan dibuka. Pak Haryanto. Oh, belum jawab, sudah meninggalkan. Baiklah, ini ada pertanyaan lagi dari chat, Pak. Oh, sudah masuk. Monggo Pak Haryanto. Cukup, Pak. Ya. Oke, Pak Haryanto. Silakan. Ya. Dari mana, Pak? Dari KIG, Pak. KIG. Ya. Ada yang ditanyakan? Pertanyaannya apa, Pak? Tidak ada, Pak. Kita dengar aja nanti kita. Oh, oke. Makasih. Bapak ada tombol raise hand. Oke. Baiklah. Kami bacakan kolom pertanyaan dari chat ya. Oke, ini ada pertanyaan. Pernah membaca jurnal Genus di jurnal ilmiah Saving Nose-Borne Bacteria. Nah, ada perubahan dari bakteria ke COVID. Dan apa metode yang sama Genus ini antara bakteria dan virus, Pak? Dari Heru. Jadi kami belum melakukan sampai sana, Pak. Jadi yang bisa kami lakukan dalam waktu yang sangat pendek ini masih sangat fokus ke virus dulu. Nah, tapi ide-ide tadi sampainya menarik juga, termasuk juga apa namanya ya. Kami sebenarnya orang fisika seperti saya itu kan tahunya membuat alat, Pak.
menggunakannya sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi kalau nggak ada kolega yang mau menuntun kita, Pak buat ini nggak bisa juga kita gitu. Jadi nanti kalau diperlukan nanti kita akan akan kita eksplorasi juga. Oke Pak. Ini ternyata banyak chat tapi sudah dijawab oleh Pak Profesor Kuat nih. Ada lagi nih yang ngangkat tombol raise hand. Pak Toto ya kayaknya udah mau tanya lagi nih Pak. Ya kalau boleh. Oh ya. Gimana Pak Toto? Pak Toto, monggo silakan Pak. Pak Toto. Matur nuwun Pak Prof Kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi sekali ini atas sukses membuat Genus. Pertanyaan saya orang kimia tadi makanya nanya soal volatile organic compound tadi ya. Mungkin Prof Harno itulah mungkin yang nanti kalau tertantang untuk meneliti antara nafasnya orang yang COVID dan yang tidak COVID. Meskipun sudah ada ya di beberapa paper jurnal itu, tapi kan kalau orang Indonesia mungkin beda. Gitu. Oke, pertanyaan saya yang soal awam Pak. Ini kalau Genus ini nanti sudah dipasarkan, beredar, meskipun kan kalau saya baca di medsos ini tidak untuk dijual ke person pribadi ya Pak. Tapi sementara gitu Pak. Instansi. Sementara gitu Pak, karena tujuan kita itu bukan menyelamatkan satu orang per orang, Pak. Menyelamatkan, memutus mata rantai COVID ini yang cepat gitu loh. Maka harus bersama-sama, Pak. Nah, pertanyaan saya itu terkait dengan regulasi syarat perjalanan. Itu kan sampai sekarang ini syarat perjalanan entah pesawat, entah kereta, itu kan masih dengan sekarang rapid test antigen atau tes PCR. Apakah ini nanti akan sampai ke situ bisa mengubah regulasi bahwa untuk syarat perjalanan itu katakan cukup dengan hasil tes dengan Genus ini kan lebih cepat, lebih praktis gitu, lebih murah lah. Matur nuwun Pak. Pertanyaan Pak Toto luar biasa ini. Kami kebetulan hari ini tadi Pak sedang rapat dengan Direktur Utama PT KAI, mohon maaf saya sebutkan gitu ya. Langsung ke pabrik Pak gitu. Apa tujuan beliau dengan tim itu adalah menjajaki kemungkinan penggunaan Genus ini nanti di stasiun Pak. Dan beliau bertekad mungkin kereta api akan merupakan lembaga profit yang akan menggunakan pertama kali gitu. Sehingga saya yakin dengan begitu kan kami juga sudah menyampaikan untuk dibantu masalah regulasi Pak. Regulasi kan juga kita buat sendiri Pak. Kalau kita nanti dalam tanda kutip tidak pernah menghargai produk-produk yang seperti ini, dan kami sebenarnya tidak terlalu menghamba untuk mendapatkan itu, tetapi kan kita harus realistis lah kira-kira. Jadi kalau kita itu nanti bisa jadi satu tahapan lagi yang sedang kami kerjakan adalah memasukkan Genus ini menjadi ke dalam ekosistem deteksi COVID yang diakui Pak. Gitu. Ini sedang dalam proses. Bahkan ada kolega dari Malaysia juga yang punya akses sampai ke WHO juga sedang sounding juga. Jadi apa salahnya kalau kita coba semua gitu. Ya, memang bicara mengenai Genus itu yang nggak percaya juga banyak Pak. Dari awal aja yang kasihan sama saya banyak Pak. Itu kasihan tuh Pak Kuat nanti terjerembab sendiri. Loh, apa salahnya kalau saya itu tidak pernah mengklaim saya ada data semua. Apa salahnya? Kalau gagal ya nggak masalah. Kalau berhasil alhamdulillah kan gitu Pak. Dan berpikirnya harus dari yang sederhana dulu. Nah, sekali lagi cara berpikirnya sederhana. Sehingga insya Allah Pak kami sudah serius lagi dengan PT KAI dan kemungkinan besar kami juga detik ini ternyata saya itu juga pertemuan dengan ini Pak, dengan Satgas COVID nasional juga sama BNPB Pak. Tapi terlanjur mengiyakan Pak John. Ya nanti saya terlambat dikit nggak apa-apa gitu. Oke. Gitu Pak. Oke Pak. Mudah-mudahan Pak Toto harapannya begitu Pak Toto.
Dan kami tadi sudah Pak, mengalignment gimana caranya nanti di tiket itu Pak, itu langsung ada hasilnya itu Pak. Jadi sebelum tiket itu dicetak, kalau KA itu sebelum tiket dicetak, itu nanti sudah dicek pakai Jinus Pak. Kan cukup 2 menit kan Pak. Antriannya nanti diatur lah, datangnya agak awal gitu misalnya gitu. Sehingga nanti di barcode-nya itu di bawah itu di sampingnya mungkin ada Jinus result gitu ya, negatif atau positif. Ya. Untuk menyederhanakan. Tadi udah pembicaraan udah sampai sana Pak. Jadi itu serius Pak gitu. Gitu. Yeah. Oke. Ya Pak. Masyarakat tentu akan sangat mendukung dan berterima kasih Pak kalau Amin, Pak. itu Amin, nanti Pak. sampai ke sana. Sip. Makasih Pak. Jadi terima kasih loh sampai menyempatkan Lunda yang BNPB. Profesor Kuat, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Tapi sebelum ke pertanyaan saya tadi tertarik dengan tidak boleh merokok 1 jam atau 30 sampai 1 jam. Itu yang pertama dari saya. Itu kan ada juga pertanyaan dari ini peserta melalui chat. Kenapa setelah 30 menit harus diulang? Itu mungkin yang tambahannya chat dari apa nih? Betul Pak. Jadi itu hasil studi kami Pak. Jadi mengapa apa namanya? Jadi kan kami itu ada eksperimen begini Pak. Ada orang yang positif, kemudian setiap 1 jam kita cek. Bahkan saya di rumah Pak memelihara 1 Pak. Nafas saya itu saya amati seharian habis makan bagaimana, setelah sikat gigi bagaimana, bangun tidur bagaimana. Itu saya punya datanya Pak. Data sendiri saya punya. Jadi artinya saya mengambil 1, saya bawa ke rumah, saya pakai apalagi kalau weekend begini. Kemarin Pak, kalau sekarang saya nggak sempat lagi. Jadi kami amati itu dari bangun tidur, nanti habis makan, kemudian habis makan belum sikatan, itu kita rekam semua Pak gitu ya. Jadi itu makanya kemudian ketemu 30 menit itu singkat ceritanya itu karena kita tracing dengan nafas-nafas yang sudah kita uji coba lagi dan mengapa tidak 1 jam? Nah, 1 jam kelamaan gitu loh. Mengapa nggak 10 menit? Ke 10 menit belum berubah gitu loh Pak, anunya itu. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kalau habis makan yang sangat makan durian saja Pak, itu juga bisa mengganggu ini Pak. Maka 30 menit setelah minum air putih dan sebagainya, itu bisa berubah. Gitu. Ngaten Pak. Yang tadi 1 jam sebelum itu tidak boleh yang minum alkohol, kemudian yang merokok nunggu 30 menit. Karena alkohol itu sensitif Pak. Sangat sensitif untuk saat ini. Betul. Jadi sensor ya. Yang alkohol kami tidak disarankan menggunakan Jinus, gitu. Di rapid aja, di PCR saja. Gitu. Ya karena kalau alkohol itu nanti ke mesin, sensornya banyak yang mendeteksi alkohol Pak. Karena sensor alat ini tadinya juga kita kembangkan untuk deteksi alkohol dari nafas Pak. Misalnya dipakai untuk pilot, untuk pengemudi. Tadinya ke sana Pak. Jadi kita pilih sensor-sensor yang responsif terhadap alkohol. Nanti gimana dengan penumpang itu Pak? Tadi ada rencana kerjasama KAI tadi dengan penumpang. Itu kan penumpang tuh kan nggak bisa detek sudah merokok apa belum, sudah habis minum apa belum, itu gimana Pak? Ada. Ini aja Pak, resikonya kita informasikan. Pasti penumpang tuh takut kok Pak, manut. Gitu. Iya. Kalau dia merokok nggak ngaku, nanti ketemunya positif, kan ngaku benar. Udah tunggu dulu kumur-kumur sana dulu kan. Gitu. Itu caranya. Jadi memang harus diedukasi Pak, biar tidak sering harus jujur lah kita. Ada yang raise hand lagi? Tidak ada ya? Ada pertanyaan lagi? Kayaknya pertanyaan sudah banyak dijawab yang dari chat ini Pak. Baiklah Pak, kita tutup saja nih mungkin ya. Karena ternyata sebetulnya kita jadwalkan itu 1 jam. Tadi sudah saya 1 jam, ternyata yang bertanya cukup banyak, penjelasannya cukup panjang, sehingga lebih dari 1 jam, ini 1 jam 20 menit, ya, hampir 30 menit. Terima kasih banyak Profesor Kuat, ini
Sami-sami Pak. Intinya bahwa ini ya Pak ya, alat ini sebetulnya keunggulannya adalah pada faktor kecepatan deteksi Pak ya. Betul Pak. Nah, jadi dan tidak ini Pak, tidak diogrok-ogrok Pak. Jadi yang pertama itu adalah keunggulan dalam kecepatan dalam deteksi dalam 2 hari ketika pasien orang terjangkit itu sudah bisa dideteksi. Dengan kecepatan ini maka akan mengurangi kemungkinan penyebaran ke tempat yang lain. Kalau sudah dideteksi, mungkin dia akan membatasi diri, akan mengisolasi diri, atau langsung memeriksa diri ke klinik kesehatan atau ke rumah sakit dan lainnya ya. Terus yang kedua, makanya dari pemaparan Profesor Kuat itu alat ini sangat ibaratnya tidak mengganggu ya, nyaman bagi yang dites ya, tidak sakit. Iya. Kecuali yang ini Pak, kecuali yang sudah butuh napas tambahan Pak. Oh, napas tambahan. Bisa. Tapi bagi warga umum kan tidak perlu. Misalnya, nggak perlu Pak, itu napas ya, biasa aja Pak. Napas biasa saja loh Pak ya. Dari mulut. Terus yang ketiga, ini dengan kemampuan keunggulan ini maka bisa melakukan tes massal yang begitu banyak dan cepat ya Pak ya. Jadi Bapak menghitung tadi untuk TIY saja, untuk populasi TIY saja, kalau pemerintah daerah mau gitu ya, mau kan. Itu bisa melakukan dalam waktu cepat 4 hari Pak ya, kalau saya dengar. Ya, saya hanya berandai-andai kalau ada 10.000 unit itu langsung kita rancang. Gantian per kabupaten, orang-orang yang di sawah di mana diambil nafasnya, selesailah Pak 4 hari itu DIY. 4 hari ya. 5 ya, 5 hari. Oh, ternyata 5 hari. Itu luar biasa 5 hari. Makanya terus kemudian kita tutup pintu-pintu masuknya dulu sampai 14 hari gitu. Tapi orang yang sehat boleh aktivitas. Oh ya, jadi yang kemudian dideteksi positif, kemudian ditangani supaya tidak menyebar ke tempat lain kan. Karena dalam waktu 2 hari sudah ketahuan. Jadi inilah unggulan dari alat ini yang tadi sudah ketiga keempat ya, dan sangat terjangkau. Sangat terjangkau dari anggaran negara, anggaran daerah juga mungkin terjangkau sekali dengan apa yang disampaikan Profesor Kuat. Pak, saya nambah sedikit. Jadi kita itu kadang-kadang kalau tidak mau itu ada 1000 alasan gitu loh. Tapi kalau ada kemauan itu ada 1000 jalan Pak gitu. Oh, iya. Gitu. Kadang-kadang kita itu 1000 alasan tadi itu Pak gitu sih. Nggih, ngaten mawon. Oh ya. Kalau yang penting kemauan ada gitu ya Pak ya. Oke, nanti ada 1000 jalan. Gitu. Oh ya, oke. Oke, Pak. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu semua, karena tidak ada pertanyaan lagi yang mungkin yang baru, kemudian saya pikir sudah cukup apa yang disampaikan Profesor Kuat. Bagi yang belum melihat atau belum melihat tayangan ini atau masih boleh tanya Pak. Wow. Oke, monggo Bu. Ya, enggak usah panjang-panjang ya. Saya belum jelas tadi yang 10.000 unit itu tadi sekarang posisinya di mana Pak? Misalnya ada masyarakat yang pengen segera untuk tes, bagaimana? Oke, menurut saya Bu, 1000 unit itu posisinya masih dalam mimpi Bu. Oh. Ini sedang disiapkan Bu, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi sudah bisa kita produksi 10.000. Kapasitas produksi optimal memang 10.000 per bulan Pak. Nah, Ibu, sehingga mudah-mudahan tidak terlalu masalah ya. Dan kita ingin bertekad menjadikan Jogja itu sebagai medical devices center, gitu. Jadi akan banyak tumbuh nanti Pak alkes-alkes yang muncul dari Jogja. Nanti Pak Freddy juga kita undang untuk pindah ke Jogja. Gitu. Mana Pak Freddy? Jadi sementara Jogja dulu ya Pak ya? Nggak tahu Bu, ini yang punya kewenangan kan yang punya uang Bu atau pemerintah. Karena saya di Jakarta. Oh ya, nanti Jakarta kelihatannya duluan malahan Bu. Minggu depan itu sudah sebagian di Jakarta Bu nanti.
Oh, begitu. Terima kasih. Tapi rencana memang akan ditempatkan oleh BNPB itu di Wisma Atlet dulu, Bu. Oke. Mungkin Matur nuwun. nggak usah cita-cita dulu, Bu, pakai itu, Bu. Jaga 3M aja, Bu. Gitu. Tapi ikut bangga, Pak, ikut bangga. Hasil anak bangsa benar-benar hebat. Indonesia terkenal di dunia. Oke. Oke, demikian Bapak Ibu semuanya. Jadi tambah lagi, jadi 10.000 itu adalah target dari Pak Profesor Kuat dalam sebulan ini, kapasitas produksi 10.000. Seandainya 10.000 bisa dihasilkan, itu bisa melakukan deteksi COVID-19 untuk satu provinsi di Y misalnya gitu ya, itu dalam 5 hari. Mudah-mudahan, Pak. Mudah-mudahan. Tapi itu tergantung dari kebijakan, Pak. Kebijakan dari kebijakan apakah mau ambil atau tidak. Ini karena sebetulnya Profesor Kuat sendiri sudah bicaranya adalah bicara pengabdian masyarakat, tidak mencari sesuatu yang lain yang lebih gitu ya. Profesor yang misinya adalah meneliti dan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya itu Pak yang bisa, Pak. Yang lain nggak bisa. Baiklah Bapak Ibu semua. Profesor Kuat. Iya, sami-sami Bu. Baiklah Bapak Ibu semua, para pemirsa, para sahabat kedaulatan rakyat. Demikian talkshow kami, talkshow kedaulatan rakyat kerjasama dengan Satgas COVID-19. Ingat 3M tadi, Profesor Kuat juga mengingatkan, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak. Itu bagian penting, tidak semata-mata mengandalkan tadi disampaikan alat. Yang penting 3M dulu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Bapak Ibu. Salam. Buat sami-sami Pak. Matur nuwun, Prof. Makasih, Prof. Sami-sami Pak semuanya. Salam. Berkah barokah, jaga kesehatan. Amin, matur nuwun.